Para komandan wilayah, terima perintah dan laksanakan. Siap, Panglima Naga. Panglima Naga baru saja mendapat kabar kakak tertua Anda meninggal karena terjatuh dari gedung. Miliarder Flores, Haris terlibat dalam skandal pembunuhan dan pemerkosaan, kemana perginya aset senilai ratusan miliar rupiah, dan tunangannya kemungkinan besar akan menjadi penerima manfaat terbesar. Kenzo terlambat. Kakak mengirimku untuk bergabung dengan militer. Awalnya aku ingin mencapai kesuksesan untuk membanggakan kakak. Meskipun sekarang aku sudah menjadi komandan tertinggi pasukan naga hitam yang menumpas kekacauan dan menenangkan 4 penjuru, tapi justru kakakku dibiarkan tewas dibunuh orang. Panglima Naga, Pak Rujun akan memusnahkan semua orang di keluarga Salim sekarang untuk menghormati arwah mendiang kakak. Jangan. Dendam ini aku yang akan membalasnya sendiri. Berani-beraninya kalian berziarah ke makam anjing tua Kenzo. Kalian sudah bosan hidup ya? Anjing tua Kenzo? Benar, Nona Jessie sudah bilang, tidak ada seorang pun yang diizinkan berziarah ke makam anjing tua Kenzo. Hari ini, grup Bahari kita mengadakan pertemuan tahunan. Aku tidak menyangka masih ada yang berani berziarah ke makam anjing tua Kenzo. Kalian berdua, cari 2 ember tinja dan air kencing, siramkan ke makamnya, lalu lumpuhkan mereka berdua. Panglima Naga. Kau berani menyentuhku, aku akan membuat seluruh keluargamu mati bersamaku. Kau... Keluarga Salim tidak akan membiarkan kalian. Pertemuan tahunan grup Bahari. Ayo, kita pergi berkunjung. Almarhum suami saya, Haris, semasa hidupnya melakukan banyak kejahatan, tidak hanya korupsi yang menyebabkan runtuhnya lokasi konstruksi, tetapi juga membunuh mantan wakil wali kota Chandra, memerkosa dan membunuh seorang gadis, benar-benar tidak lebih baik dari binatang. Untungnya, takdir berpihak kepada saya, membuat saya segera menemukan berbagai kejahatan yang dilakukannya. Melihat kejahatannya terbongkar, si pengecut ini malah menembak dirinya sendiri sampai mati. Namun, sejak saya menjabat sebagai ketua dewan direksi, kami pasti akan beroperasi secara legal demi kepentingan masyarakat. Bagus. Haris, si brengsek itu telah melakukan begitu banyak kejahatan. Untungnya ada Nona Jessie yang rela mengorbankan keluarganya demi kebenaran. Memang pantas menjadi orang dari keluarga terpandang di kota Flores. Dasar wanita beracun dengan lidah tajam. Haris adalah seorang pahlawan, tapi dia memilihmu, wanita beracun ini, sebagai istrinya. Benar-benar sudah tertutup mata hatinya. Beraninya kau. Siapa engkau, dasar anjing rendahan? Berani-beraninya membuat keributan di sini. Siapa kau sebenarnya? Adik Haris, Kenzo. Adik Itu dia. Haris? Kenzo? Ternyata engkau... Ternyata ini adik si anjing tua Kenzo, si anjing kecil Kenzo. Pasti sudah tidak bisa bertahan di luar. Ingin kembali dan menempel pada keluarga Salim, aku beri kau kesempatan. Berlutut dan panggil aku kakek, maka aku akan mempertimbangkannya. Mencari mati. Au. Nona besar, mereka berdualah yang memukuli Tuan Muda Surya sampai harus dirawat di rumah sakit. Hari ini, aku datang untuk menagih hutang demi kakakku. Baiklah, karena kau bersikeras mencari mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Willy. Kalian berdua, siapa yang ingin mati duluan? Kalian berdua, siapa yang ingin mati duluan? Willy, murid dari iblis pedang Tono. Itu adalah orang yang sendiri membawa satu pedang, menerobos masuk ke berbagai kekuatan besar Tono. Aku tidak menyangka keluarga Salim masih bisa mengundang muridnya. Willy, patahkan kedua kakinya. Aku ingin dia berlutut di depan makam Haris, sampai mati. Naga Agung, lihatlah patahkan tentara membunuh anjing ini. Jangan membunuh di perusahaan kakakku. Baik. Kau berani menghinaku? Tunggu sampai aku membunuh anjing peliharaanmu. Lalu aku akan mengambil kepala anjingmu.
Naga Agung, patahkan tentara telah menyelesaikan tugas. Silakan periksa. Kerja bagus. Semuanya, almarhum kakakku, Haris, dulunya adalah seorang pahlawan di kota Flores. Tetapi dia dicelakai oleh wanita jahat itu, Jessie. Sekarang adik angkatnya, Kenzo, telah kembali. Dia akan menagih utang untuk kakaknya. Kau memfitnah kematian Haris. Semua itu karena perbuatannya yang jahat dan berujung pada kehancurannya sendiri. Bukti apa yang kau miliki bahwa aku yang mencelakainya? Betul, meskipun kematian Haris memang mencurigakan, tetapi tidak ada bukti yang mengatakan bahwa Jessie menjebaknya. Lagi pula, fakta kriminalnya semuanya telah diberitakan oleh media. Benar. Bukti. Ketika aku bertindak, aku tidak pernah membutuhkan bukti. Semua dengarkan saya baik-baik. 1 bulan dari sekarang adalah hari peringatan kematian kakak saya. Siapapun yang terlibat dalam rencana menjebak kakak saya ini, kalian semua harus datang ke makamnya, bersujud, dan mengakui dosa. Saya hanya memberi kalian waktu 1 bulan. Jika ada yang membangkang, saya akan pastikan kalian semua mati, habis tak bersisa. Bahkan jika Haris masih hidup, dia tidak akan mengatakan hal sombong seperti itu. Kamu hanyalah anak ingusan. Memangnya siapa kamu? Benar. Kau pikir kau ini siapa, ha? Berani menantang semua orang berpengaruh di kota Flores? Siapapun yang ingin membunuh saya, silakan datang. Saya akan hadapi semuanya. Tapi ingat baik-baik, kalian hanya punya waktu 1 bulan. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tenang saja. Haris yang sempat terkenal, bisa saya buat mati mengenaskan. Adiknya yang pecundang ini, memangnya sehebat apa? Kita mulai dari ibunya dulu. Setuju. Naga, pesan Anda untuk menyelidiki ibu angkat Anda, Nyonya Hani, sudah kami temukan. Hanya saja, Katakan, sejak kakak Anda meninggal, keluarga Kalim juga hancur. Ibu angkat Anda sekarang terlunta-lunta di jalanan. Dia sudah menjadi seorang pengemis. Nona, kami sudah menemukan keberadaan Hani. Kenzo, ayo makan. Ibu sudah memasakkan iga kesukaanmu. Pak, kalau botol ini tidak Bapak pakai, berikan saja pada saya. Tidak kusangka, nyonya besar keluarga Kalim sudah jatuh miskin begini sampai harus mencari nafkah dengan memulung sampah. Anda salah orang, saya tidak mau. Apa aku mengizinkanmu pergi, pengemis tua? Jessie sudah menekan kami hingga jadi begini. Apalagi yang kau mau dariku, ha? Mbak Jessie menyuruhku bertanya padamu, sebelum Haris meninggal, apa yang dia tinggalkan untukmu? Kalian sudah membakar habis semua peninggalannya. Apalagi yang bisa dia tinggalkan untukku? Kumohon padamu, lepaskan aku. Hentikan. Ibu, Charlene, saya sudah lama mencari Anda. Cepat bangun. cepat pergi. Aku akan merepotkanmu. Cepat pergi. Ibu, saya tidak takut. Saya adalah wanita Kenzo. Anda adalah ibu saya. Ayo, cepat bangun. Kau wanitanya Kenzo, sialan. Kamu itu wanitanya Kenzo, sialan. Tangkap dia. Cepat lepaskan dia. Pergi. Dasar Lepaskan orang tua. aku. Lepaskan aku. Wanita Aku mohon jahat. padamu, lepaskan dia. Pria kamu baru saja membuat kekacauan di kediamanku. Keluarga Salim, kamu masih berani jatuh ke tanganku. Apa? Anakku sudah kembali? Kenzo sudah kembali? Dia ada di mana? Kalian semua orang dari keluarga Salim pasti akan membayar mahal. Dia pasti akan membalas dendam untuk kakak Kenzo. Keras kepala sekali. Haris saja sudah mati. Dia hanya sampah, masih bisa menjatuhkan keluarga Salim. Tuhan mengawasi perbuatan manusia. Semua perbuatan kotor yang dilakukan oleh keluarga Salim, cepat atau lambat pasti akan dihakimi. Baik. Aku mau lihat, apakah tulangmu sekeras mulutmu? Aku mohon padamu, Tuan Muda Santo, lepaskan dia. Pergi. Lepaskan dia. Pergi. Bibi, jangan memohon padanya. Kamu akan mendapatkan balasan. Berani sekali. Bagus. Aku akan lihat seberapa hebat dirimu. Lepaskan aku. Sialan.
berani menggigitku. Tunggu setelah aku selesai, akan kuserahkan padamu kepada teman-teman, aku akan membunuhmu. Tuan Muda Santo, aku mohon padamu, lepaskan dia. Aku akan melakukan apa saja yang kamu mau. Aku akan melakukan apa saja yang kamu mau. Baiklah. Pergi, telan ludahku, maka aku akan mempertimbangkan untuk melepaskannya. Kenzo, Katakanlah, kau mau mati dengan cara apa? Kenzo. Kenzo. Anakku Kenzo sudah pulang. Bu, anakmu ini tidak berbakti. Sudah terlambat. Kakak telah dibunuh. Bahkan kalian juga diganggu oleh sampah seperti ini. Nah, cepat bangun. Kalian cepat pergi. Keluarga Salim tidak akan membiarkan kita. Kakakmu Kenzo sudah meninggal. Ibu tidak boleh kehilanganmu lagi. Bu, ibu jangan khawatir. Kepulanganku kali ini adalah untuk membalaskan dendam kakak. Ibu dan Charlene, pergilah ke rumah sakit dulu. Urusan sisanya, biar aku yang bereskan. Sudah memikirkan cara mati yang kau mau? Aku adalah sepupu dari keluarga Salim. Kau tidak bisa membunuhku. Jika tidak, kau sedang melawan keluarga Salim. Keluarga Salim tidak akan membiarkanmu. Tenang saja, keluarga Salim kalian, tak seorang pun yang akan lolos. Tuan Muda Su, Anda baik-baik saja. Guru Tono, Kenzo, kau tamat. Guru Tono, cepat bunuh dia. Itu orangmu yang melukai muridku. Jurusan jurus petir, orang-orang zona perang macan putih. Apakah mereka juga sudah menjadi antek orang lain? Kau mengenal Komandan Larry? Jangan banyak omong dengannya. Semua pengawalmu sudah pergi. Kita lihat bagaimana engkau akan mati sekarang. Tuan Tono, sisakan sedikit nyawa untuknya. Aku ingin dia melihat sendiri bagaimana aku menyiksa wanitanya. Sudah kubilang, kau pasti mati. Siapapun yang datang tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sangat sombong. Raja Harimau Penjaga Lonceng Emas, naga berdengung pelindung besi. Anda adalah anggota zona perang macan putih, hormat kepada Panglima Naga. Bagaimana mungkin Tuan Tono, bagaimana mungkin dia adalah Panglima Naga? Apakah Larry juga terlibat dalam masalah ini? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Komandan Larry. Saya dijebak dan dikeluarkan dari tim demi kelangsungan hidup saya. Barulah saya bergabung dengan keluarga Salim. Selesai. Dia benar-benar Panglima Naga. Keluarga Salim kami ternyata berurusan dengan Panglima Naga. Panglima Naga, saya salah. Saya pantas mati. Saya salah, saya pantas mati. Itu Jesse. Menyuruh saya mentransfer uang ke grup desaku untuk menjebak Haris. Ini bukan salah saya. Ampuni nyawa saya. Saya bisa membantu Anda bersaksi, melaporkan Jesse. Oh iya. Saya tahu di balik kematian kakak Anda ada konspirasi yang lebih besar. Ini sebenarnya dia adalah bahkan sampai mengorbankan diri sendiri untuk menyembunyikan rahasia. Benar saja. Kematian kakakku tidak sesederhana itu. Panglima Naga, rumah sakit tidak mau mengobati Nona Charlene. Panggil atasan kalian ke sini. Ibu itu sudah mulai dirawat, Nona Charlene baru saja bersiap untuk operasi, tapi dia didorong keluar lagi. Kenapa tidak diobati? Tidak, bukan kami yang tidak mau. Saat Nona Charlene dirawat, dokter penanggung jawab bersiap melakukan operasi, tapi dihentikan oleh kepala departemen. Siapa yang berani-beraninya melakukan itu? Mencari mati. Direktur grup desaku, Jensen, yang melarang. Semua rumah sakit tidak diizinkan untuk mengobati Nona Charlene. Grup desaku? Grup desaku adalah perusahaan konstruksi terbesar di kota Flores. Mereka menguasai dunia hitam dan putih. Pada dasarnya tidak ada yang berani menyinggung.
Ada apa ini? Kenapa wanita ini masih di sini? Cepat suruh dia keluar dari sini. Saya meminta Anda segera melakukan operasi pada wanita ini. Apa kau sakit? Sudah kubilang, aku tidak bisa mengobatinya. Lihat saja di seluruh kota Flores ini, dokter mana yang berani mengobati? Kalian semua begitu takut pada Johnson, apa kalian tidak takut padaku? Kau ini siapa? Berani-beraninya membandingkan diri dengan Tuan Jensen. Sangat tidak tahu diri. Kau. Siapa yang ditempatkan di kota Flores? Budi dari zona tempur Suzaku. Suruh dia mengirim dokter ke sini. Baik. Aku ingin lihat saja, siapa orang yang tidak takut mati yang berani menyelamatkan wanita ini? Helikopter? Siapa yang punya gaya sebesar ini? Naik helikopter militer ke rumah sakit? Saya tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini. Pasiennya ada di sini. Membuat keributan besar? Terima kasih atas bantuan Anda. Kalian mengancam siapa? Di departemenku ini, tanpa izinku, tidak ada yang boleh menyelamatkan wanita ini. Kalian semua keluar. Keluar kalian semua. Ada apa ini? Direktur, Bapak kenapa datang ke sini? Ada badut murahan yang membuat onar di rumah sakit. Saya akan segera mengatasinya. Kurang ajar. Kau bilang siapa yang badut murahan? Itu adalah Dr. Zaki. Dr. Zaki, Bapak kenapa datang kemari? Bukankah seharusnya Bapak sedang menghadiri konferensi medis internasional di luar negeri? Bapak Kenzo yang mengundang. Mana berani saya tidak datang? Apa? Bapak adalah Dr. Zaki. Pakar ortopedi top dunia. Tidak mungkin, tidak mungkin. Mana mungkin pecundang ini bisa mengundang Dr. Zaki? Beraninya kau. Coba saja kau tidak menghormati Bapak Kenzo lagi. Bapak Kenzo? Bapak ini siapa? Kalian berdua, cepat bantu Dr. Zaki melakukan operasi. Mohon Bapak tenang, saya akan melakukan yang terbaik. Sebagai seorang dokter, dokter ini baru saja membiarkan calon istri saya kesakitan tanpa menolong. Apakah ini sesuai dengan peraturan rumah sakit kalian? Dasar keparat, kau dipecat. Selain itu, saya akan melaporkannya ke asosiasi medis, seluruh kota Flores. Tidak akan ada rumah sakit lain yang akan mempekerjakanmu. Direktur, saya salah. Bapak Kenzo, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Bapak Kenzo, Direktur. Aku dengar perempuan bernama Charlene itu kakinya patah. Aku ingin lihat apakah dia masih bisa sesombong itu. Tuan Lukas, dia adalah orang yang mengatur dokter untuk mengoperasi Charlene itu. Sialan, tidak mendengarkan kata Tuan Jensen. Kau benar-benar cari mati. Anda orang dari grup Disaku. Kau tahu aku orang dari grup Disaku dan masih berani mengoperasi gadis itu. Apa kau cari mati? Jika engkau tidak mau mati, saat perempuan jahat itu keluar dari ruang operasi. Kalau tidak, aku akan mematahkan satu kakimu untuk menemaninya. Bagaimana harus menangani Komandan Naga? Bukankah dia sudah mengatakannya? Patahkan kakinya, lalu usir dia. Kakiku. Bajingan, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Tenang saja. Aku tidak akan lari. Aku ingin kau membawaku untuk menemui tuanmu. Charlene, wanita sialan itu, aku memintanya menjadi simpananku, tapi dia tidak mau. Aku menciumnya 2 kali, dia berani memukulku. Dia sekarang sudah mendapat masalah dengan keluarga Salim, kakinya sudah patah, kita bisa melakukan apapun yang kita mau untuk menyiksanya. Aku sudah mengirim Luhua untuk menjemputnya dan membawanya kembali dari rumah sakit. Kali ini, aku akan membuatnya merasakan betapa hebatnya meriam besarku ini. Tuan Johnson yang makan dagingnya, kami juga ingin mencicipi kuahnya. Kalian berdua siapa sialan? Jadi, Anda yang memberi perintah agar dokter tidak mengoperasi Charlene. Ternyata kalian berdua adalah kaki tangan perempuan jahat itu. Benar, aku yang melakukannya. Kau mau apa? Satpam, mana satpamnya? Tangkap mereka untukku. Jangan berteriak, para sampah itu. Semuanya tergeletak di depan pintu. Kalian berani bunuh aku. Kalau tidak bisa, aku pasti akan mencari orang untuk membunuh kalian berdua. Baiklah, aku beri kamu kesempatan. Cari orang sana. Bagus. Kau berani juga.
Beraninya kalian berani melakukan serangan di siang bolong. Tangkap mereka. Saat keluarga Salim meracuni rakyat, kamu tidak datang? Orang kaya telepon sekali, kamu langsung datang? Apakah kamu anjing penjilat orang kaya? Kurang ajar. Apa urusanku harus kamu yang mengatur begini? Jika tidak menyerah, aku akan menembakmu. Setelah kamu masuk penjara nanti, aku pasti akan merawat istrimu dengan baik. Tembak aku? Cobalah kalau berani. Siap. Semuanya hentikan. Semua berhenti sekarang juga. Komandan Kota Flores, Bubu Gubernur Militer Budi, kenapa Anda kemari? Sialan kau, sungguh hebat keberanianmu. Hormat kepada Dewa Perang Panji. Bisa menjadikan Dewa Perang Panji sebagai pengawal. Kalau begitu, bukankah dia adalah Panglima Naga? Inilah dia. Gubernur Militer Budi, ada yang berani menyerang komandan tertinggi bintang 5 dari pasukan naga hitam kami? Menurutmu, bagaimana harus kita tangani? Jawab Dewa Perang Panji, harus dihukum mati. Habislah. Kenzo adalah Panglima Naga. Kau adalah Panglima Naga? Maafkan saya, ampuni saya tidak akan berani lagi. Tidak akan berani lagi. Bawa dia pergi. Ampuni saya. Selidiki Johnson dan Liu Hua dengan baik. Saya ingin semua bukti bahwa Jesse menyuap mereka terkait kasus runtuhnya lokasi konstruksi. Siap, Panglima Naga. Panglima Naga, ada kabar dari rumah sakit, mengatakan Nona Charlene sudah sadar. Kenzo, benar-benar kamu? Aku tidak sedang bermimpi kan? Maafkan aku, kau jadi menderita. Ayo kita tinggalkan Flores bersama-sama. Sekarang keluarga Salim sedang memburu seluruh keluarga Kalim di mana-mana. Kamu akan dalam bahaya. Tenang saja, aku tidak apa-apa. Lagi pula, keluarga Salim akan segera tamat. Saat kakak Kenzo tertimpa musibah, aku bahkan tidak bisa membantunya. Bukan salahmu, justru kami yang menyusahkanmu. Tenang saja, kali ini aku kembali, tidak ada lagi yang bisa melukaimu. Aku percaya padamu. Pernikahan kita telah ditetapkan oleh kakak Kenzo. Setelah kamu pulih, kita akan segera menikah. Masuk. Ada apa? Ada 2 orang di pintu, katanya paman ipar dari istri. Keponakan Charlene, aku dengar kakimu patah, jadi kami segera datang menjengukmu. Terima kasih atas perhatian paman kedua. Charlene, yang paling penting saat ini adalah beristirahat dan memulihkan diri dengan baik. Mengenai urusan perusahaan, serahkan saja pada kami untuk mengurusnya. Perusahaan Yarisan, itu peninggalan orang tuaku. Aku tidak akan menyerahkannya. Kau hanyalah wanita lemah, kau tidak akan bisa menanganinya. Lebih baik serahkan perusahaan pada kami untuk diurus. Kalian datang untuk menjenguk yang sakit, atau datang untuk mencari masalah? Kau ini siapa? Dia adalah adik dari Haris, dan juga tunanganku, Kenzo. Bukankah kau bertugas di luar? Kenapa? Dengarkah kamu meninggal, langsung buru-buru pulang mencari keuntungan dari keluarga Cokro? Betul, ingin mendapatkan penghidupan dari keluarga Cokro dan tidak tahu sopan santun. Charlene, tolong didik dia dengan baik. Kau harus mendidiknya dengan baik. Cukup. Aku lelah. Kalian semua, keluarlah. Mengusir kami ya? Baiklah. Kami bisa pergi, tetapi ada satu hal lagi yang harus kusampaikan padamu. Lusa adalah pesta ulang tahun nenek, dan aku disuruh mengajaknya pulang bersama-sama. Sudah saatnya engkau kembali ke keluargamu. Jika tidak ingin pergi, kita tidak usah pergi. Nenek tidak pernah mau memaafkan keluarga kami. Bahkan, dia tidak datang ke pemakaman ayah dan ibu. Mungkin dia melihat kakiku terluka, jadi dia melunak. Bagaimanapun, ikatan darah itu kuat, lebih baik kita pergi. Baiklah, aku akan menuruti kata-katamu. Aku akan menemanimu.
Nenek, ada kabar baik. Winnie telah datang dari Bogor, khusus untuk merayakan ulang tahun Nenek. Bagus, bagus, bagus. Penerus keluarga Cokro akan kembali. Nenek, saya datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Kau masih ingat jalan pulang? Charlene, apakah ini pacarmu? Dia bekerja di mana? Dia hanyalah seorang prajurit rendahan. Sekarang hidupnya sulit, dia ingin menempel pada keluarga Cokro, dan terus-menerus mengejar Charlene. Wilbert, Tuan Muda Wilbert, sangat mencintaimu, dan dia masih muda. Dia adalah direktur media di kota Flores, masa depannya cerah. Mengapa engkau malah bersama pecundang ini? Menurutku, kau harus mencampakkannya, dan ikutlah dengan Tuan Muda Wilbert. Urusanku, kamu tidak perlu ikut campur. Aku bilang, kenapa kamu keras kepala sekali? Inspektur Charles tiba. Inspektur Charles datang juga. Kabarnya, Inspektur Charles di balik daerah militer Kalimantan. Jika kita bisa mendekatinya, kekuatan keluarga Cokro pasti akan meningkat pesat. Inspektur Charles, cepat persilakan masuk, duduk di meja utama. Minggir. Apa ini tempat dudukmu? Cepat berikan tempat ini pada Inspektur Charles. Tidak perlu, aku bisa duduk di meja ini saja. Dasar sampah tak berguna. Aku sudah memberimu muka, ya? Cepat minggir dan berikan tempat dudukmu pada Inspektur Charles. Kau ini sakit jiwa ya? Sudah kubilang, aku tidak mau duduk di sini. Apa kau tidak dengar? Inspektur Charles, jangan marah. Anakku ini masih belum mengerti. Nyonya besar, aku ada urusan mendadak, aku pamit dulu. Ini untukmu. Urusan dinas penting, urusan dinas penting. Kenapa Inspektur Charles langsung pergi begitu saja? Ini pasti salah si sampah itu. Tidak bangun menyambut Inspektur Charles, lalu tidak memberikan kursinya pada Inspektur Charles, membuat Inspektur Charles marah. Hubungan kita dengan zona perang, semuanya dihancurkan oleh sampah ini. Dasar tidak bisa diajari. Dirinya tidak sukses, malah merepotkan keluarga Cokro kita. Tidak becus. Laporan hadiah untuk Nyonya besar. Jakarta dari Perdagangan Hasanuddin memberikan sepasang sawi giok, semoga Nyonya panjang umur. Hari Emas dari Farmasi Sulawesi memberikan 2 batang ginseng berusia 1000 tahun, semoga Nyonya panjang umur dan sehat selalu. Nenek, ini hadiah yang dititipkan oleh Direktur Media Festif, Wilbert, untuk Nenek. Ini adalah sebuah kaligrafi dari Panglima Bintang 5 Tiongkok, Panglima Naga. Mohon Nenek menerimanya. Apa? Aku tidak salah dengar kan? Itu adalah kaligrafi dari pemimpin tertinggi pasukan naga hitam, Panglima Naga. Sosok Panglima Naga sangat misterius. Hanya namanya yang terdengar, tetapi tidak pernah terlihat orangnya. Wilbert bahkan bisa mendapatkan karya kaligrafinya. Karya kaligrafi Panglima Naga? Saya sungguh tidak pantas menerimanya. Charlene, aku ingin tahu hadiah apa yang kau berikan sebagai ucapan selamat ulang tahun? Hadiah dariku juga adalah kaligrafi Panglima Naga. Di sini aku juga tulisan Van Gogh, Kenzo yang membantuku menemukannya. Tulisan Van Gogh, sejak kapan jadi barang pasaran? Tulisan ini memang bagus, sayangnya, dibandingkan dengan yang diberikan Wilbert, perbedaannya terlalu besar, ini palsu. Memang benar, segala macam orang rendahan keluar semua, bahkan berani menipu dengan barang murahan, mengaku-aku tulisan Van Gogh. Charlene, apa kau tidak sedang ditipu orang? Berani sekali, bahkan berani memasukkan tulisan Dewa Perang Van Gogh, tulisan Van Gogh pun berani dipalsukan. Nenek, lukisan inilah yang asli, percayalah padaku. Gantungkan yang ini. Dia cuma prajurit rendahan, punya kualifikasi apa untuk mendapatkan tulisan Van Gogh? Sudah, kau mengelola perusahaan saja tidak becus. Pandanganmu terhadap pria juga sama buruknya. Mulai hari ini, perusahaan Yarisan dikembalikan untuk diurus keluarga. Sedangkan kau, setelah kakimu pulih, menikahlah dengan Tuan Muda Wilbert. Nenek, perusahaan Yarisan adalah hasil jerih payah ayahku. Tak seorang pun boleh merebutnya. Lagi pula, seumur hidup ini, selain Kenzo, aku tak akan menikah dengan siapapun. Ini menyangkut keluarga, apa kau pikir bisa bertindak sesukamu? Memang benar, urusan Charlene, bagaimanapun dia mau, begitulah yang akan terjadi. Sebaiknya kau angkat kaki sendiri. Kau tidak pantas untuk Charlene, lekas pergi. Charlene bukanlah mainan keluarga Cokro, dan juga bukan alat untuk mendapatkan keuntungan bagi kalian. Kalian tidak pantas menjadi keluarganya. Charlene, ayo kita pergi. Kurang ajar. Mengingat Anda adalah orang tua, dan juga nenek Charlene, masalah ini saya anggap selesai. Kau? Beraninya kau, orang gila. Berani-beraninya datang membuat kekacauan di keluarga Cokro?
Nona Winnie datang. Akhirnya saya bisa bertemu langsung dengan Winnie. Jarwo dan Van Gogh masing-masing adalah puncak sipil dan militer Tiongkok. Nona Charlene Winnie adalah murid dari guru kekaisaran Jarwo. Winnie sudah kembali. Mengapa karya asli Van Gogh dirobek, tapi yang palsu malah dipajang? Siapa bodoh yang melakukan ini? Winnie adalah murid Jarwo. Dia pasti pernah melihat karya asli Van Gogh. Merobek lukisan Van Gogh, bukankah itu penghinaan terhadap Van Gogh? Mereka orang gila dan wanita jahat ini yang merobeknya. Mereka juga membuat keributan di pesta ulang tahun Nenek. Nenek sampai hampir pingsan karena marah. Beraninya kalian? Apa maumu? Memangnya kau bisa apa? Bisa apa? Kami akan membuatmu dan Charlene, wanita sialan ini, menyesal seumur hidup. Apa katamu? Berlutut. Winnie. Diam, aku sedang menyelamatkannya. Tunggu, aku mau kemana? Membawanya pulang. Bisakah kau berhenti? Kita bicara baik-baik sebentar. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kenzo, berhenti. Bertahun-tahun telah berlalu. Mengapa engkau masih menyimpan dendam? Kembali dan beritahu Jarwo, suruh dia bersiap, agar kali lain dia bertemu denganku, dia tidak mati dengan cara yang menyedihkan. Kenzo, kau boleh mengabaikanku? Tapi apa maksudmu merobek kaligrafi itu? Apa artinya itu? Nenekku pingsan karena ulahmu. Kau harus memberiku penjelasan, kan? Mengingat mereka punya ikatan darah dengan Charlene, aku tidak akan membunuh mereka. Ini adalah penjelasanku padamu. Mulai sekarang Charlene tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Cokro. Jika kalian berani menghina lagi, jangan salahkan aku jika aku bertindak tanpa belas kasihan. Tempat kotor seperti keluarga Cokro ternyata bisa melahirkan wanita anggun sepertimu. Namun pada akhirnya, kau dan mereka tetap orang yang sama. Kenzo, jangan pergi. Nona Charlene, tolong jaga kehormatanmu. Dia siapa? Singkatnya, di masa depan keluarga Cokro, sama sekali tidak boleh memprovokasinya. Kalau tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan keluarga Cokro. Kau tidak penasaran? Apa yang perlu penasaran? Melihat raut wajahnya, pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di antara kalian sebelumnya, jadi lebih baik tidak usah dibahas. Hei, Kami sudah menemukan semua bukti suap Surya kepada grup Desaku. Apakah kita rilis sekarang? simpan dulu. Ngomong-ngomong, ada juga proyek pengembangan itu. Benar. Apa kau tahu proyek pengembangan Nagamas? Maksudmu yang diurus oleh kakak Hari semasa hidupnya? Tentu saja aku tahu, dulu banyak perusahaan berebut, tapi setelah kakak Haris mengalami kecelakaan, proyek itu ditarik dan ditangguhkan. Sekarang pelelangan sudah dibuka kembali. Apa kau yakin bisa memenangkannya? Tentu saja aku ingin memenangkannya. Tetapi skala perusahaan Yarisan terlalu kecil, bahkan tidak memenuhi syarat untuk ikut tender. Aku akan memikirkan caranya. Berita tidak bisa dibendung, pembalasan Kenzo terhadap keluarga Salim sudah terdengar di beberapa keluarga. Kenzo, aku akan mencabik-cabikmu. Paman Gopal, kali ini aku berutang budi padamu. Saham grup kita naik lagi. Kalau benar-benar ingin berterima kasih padaku, berikan padaku anggur enak yang kau dapat bulan lalu. Aku sedang sakit kepala. Dasar anak nakal. Paman Gopal, anggur enak itu besok lusa akan kuantar ke rumahmu. Bagus, bagus, bagus. Ayo. Ambilkan aku sebungkus rokok. Rokok apa? Honghe, rokok kesukaan kakakku. Aku tidak mengenalmu. Cepat pergi, 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 pergi. Paman Gopal, sebenarnya paman tidak perlu bersikap begini. Gopal,
uang keamanan untuk bulan ini sudah waktunya diserahkan, kan? Sudah kusiapkan, silakan hitung. Oh ya, bulan depan naik 8.000. 8.000? Aku Aku apa? Kau tidak tinggal di grup Bahari bersama kakak Jesse, membiarkanmu membuka toko kelontong di sini, itu sudah sangat berbelas kasih. Atau jangan-jangan kau ingin dikuburkan bersama Haris? Siapa ini? Dia hanya pelanggan. 8.000, 8.000. Baiklah. Oke, jangan sampai kurang ajar ya. Letakkan uang itu. Apa katamu? Aku bilang, letakkan uang itu. Lalu minta maaf kepada Paman Gopal, sambil bersujud. Mengambil risiko, berani-beraninya mencari masalah, ya. Wah, Gopal, sudah dapat dukungan. Dasar bajingan, jangan ikut campur. Kalau tidak mau mati, cepat kemari dan berlutut di hadapanku, lalu makan sirih yang di tanah itu. Kakak Yanto, jangan ladeni dia. Dia itu hanya orang gila. Ambil sebatang rokok ini. Persetan. Bulan depan uang keamanan harus 2 kali lipat. Kalau tidak dimakan, hari ini aku akan menghabisimu. Aku akan memakan sirih ini menggantikannya. Kumohon, lepaskan dia. Paman Gopal, jangan takut. Biar aku yang mengurusnya. Habisi dia. Minta maaflah. Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Paman Gopal, aku salah. Tolong suruh kakak itu memaafkan aku. Pergi. Ayo, ayo, ayo. Kenzo, cepat tinggalkan kota Flores. Keluarga Salim tidak akan membiarkanmu. Paman Gopal, tenang saja. Keluarga Salim tidak akan berani bertindak seenaknya lagi. Kamu, Kenzo, kamu sudah berkembang. Sayang sekali aku kembali terlambat. Kakak tewas mengenaskan, dan Paman juga ikut terseret. Apa maksudmu? Aku membantu keluarga Kalim kalian, tidak pernah menyesal sedikit pun. Kalau bukan karena keluarga Kalim kalian, tidak mungkin aku mencapai kejayaan sebelumnya. Aku tahu, kalian sekarang menjadi target keluarga Salim, dan tidak punya tempat tujuan. Paman bisa ajak para senior yang ada di luar, untuk datang ke perusahaan Yarisan, milik calon istriku. Calon istrimu Charlene? Ngomong-ngomong soal Charlene, Kenzo, kasus pembunuhan dan pelecehan anak di bawah umur kakakmu, apa kamu tahu? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Charlene? Seharusnya tidak. Pada malam ketika kasus itu terjadi, kakakmu menerima telepon dari sepupu laki-laki Charlene, yaitu Kisti, dan malam itu juga ia langsung meninggalkan kantor. Keesokan harinya, musibah pun terjadi. Aku pasti akan menolong kakak besar, membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kalau begitu, besok bisakah kau mengajak aku untuk menziarahi makam kakakmu? Besok aku akan membawa ibuku. Kami bersama-sama pergi ke makam kakak besar. Baik. Bocah nakal, bantu aku merapikan barang. Baik. Sudah menghubungi Larry? Larry bilang bahwa memang menghilang. Di kesatuan, bisa-bisanya seseorang hilang begitu saja hanya karena mereka bilang begitu? Larry juga merasa ada yang tidak beres. Ia menyelidikinya diam-diam dan menemukan bahwa sepertinya mendapat perintah rahasia untuk dipindahkan ke Liming. Para orang tua dari faksi konservatif, akademi tempat mereka mencetak bibit-bibit baru. Hari ini keluarga Salim mengadakan upacara leluhur, jalan ini ditutup. Silakan ambil jalan memutar. Hanya karena keluarga Salim bersembahyang leluhur, semua jalan harus ditutup. Omong kosong. Keluarga Salim itu apa? Kau tidak tahu? Cepat pergi. Kau itu? Minggir. Sekalipun kau jago bertarung, lalu kenapa? Di belakang sana semua mobil kami, kalau engkau hebat, terbang saja lewat atas. Hubungi Budi. Di Flores, tak ada yang berani mencari gara-gara dengan keluarga Salim. Suruh unit lapis baja kemari. Bukannya kamu sangat hebat, lanjutkan saja memukul. Begitu dengar keluarga Salim, bukannya kamu langsung kabur? Sampah. Kenzo, bagaimana kalau kita datang lagi lain waktu? Tidak apa-apa, Bu. Ibu istirahat sebentar saja sudah cukup. Kenapa Kak Yanto dan yang lain belum pergi juga? Aku juga tidak tahu.
Kak Yanto, banyak kendaraan tempur. Surya, beristirahatlah dalam damai. Semoga leluhur keluarga Salim memberkati. Aku pasti akan menggunakan nyawa Kenzo untuk mempersembahkan penghormatan bagi Surya. Nona Jessie, apa? Aku menyuruhmu menutup jalan, tapi kamu tidak bisa melakukannya dengan baik. Apa gunanya keluarga Salim memeliharamu? Kendaraan tempur? Kendaraan kita sudah hancur tertabrak. Kenzo, apa kamu pikir jika ada yang mendukungmu, aku tidak akan bisa menghabisimu? Aku ingin kalian semua menemani Kenzo mati. Nah, tadi itu teman-temanku saat aku masih tentara. Komandan Naga, tim lapis baja sudah siap siaga di lereng gunung. Mohon instruksi. Jalan, antarkan aku ke makam kakakku dulu. Baik. kasihan anakku. Kau bahkan tidak bisa beristirahat dengan tenang setelah mati. Sialan. Keluarga Salim. Sialan. Panglima Naga, biarkan aku pergi dan bunuh semua bajingan. Ini... Ambilkan anggurnya. Kak, aku membawa ibu untuk menjengukmu. Apa Tuan Michael sudah datang? Dia sudah dalam perjalanan. Aku akan mengubur mereka selamanya di bawah kuburan leluhur keluarga Salim kita. Tunggu saja nanti. Aku akan menghancurkan makam Haris ini. Aku akan membangun toilet umum di atasnya. Biarkan dia terkubur selamanya di bawah kotoran. Ide bagus. Lakukan saja. Anakku yang malang, apa kau baik-baik saja di bawah sana? Ibu, jangan menangis lagi. Benar. Jangan biarkan para bajingan keluarga Salim itu menertawakan kita. Tuan Haris telah melakukan banyak hal baik untuk kota Flores. Turut berduka cita. Gunung itu terlalu tinggi. Kau di sini dengan persenjataan penuh? Apa hanya untuk melihat saja? Mengerti. Semuanya putar meriam. Bidik puncak gunung di sudut barat laut. Apa? Apakah Budi sudah gila? Dia mau menembak tempat ini? Pasti peluru kosong. Hanya untuk menakut-nakuti saja. Hitungan mundur 3 detik. Lepaskan tembakan. Setidaknya 1 unit. 3, 2, Anjing gila ini serius. Lari. 1. Cepat, lari. Tembak. Astaga, kakak. Kenzo, kau pantas mati, kau pantas mati. Kakak. Makam leluhur kita diledakkan, bagaimana kita bisa hidup normal lagi? Bukan hanya makamnya yang diledakkan, bahkan jenazah leluhur kita sudah hancur menjadi abu. Hukuman apa yang menimpa kita ini? Kakak, hari ini Kenzo harus mati di sini. Kalau tidak, bagaimana keluarga Salim bisa menunjukkan muka mereka lagi? Aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Ayo. Ayo. Bagus sekali diledakkan. Tidak diizinkan berziarah ke makam Haris. Mulai sekarang keluarga Salim kalian jangan harap bisa berziarah lagi. Anakku, kau lihat kan? Adikmu membalaskan dendamu. Tenang saja, Kak. Ini hanyalah permulaan. Lapor, Komandan, penghujanan tembakan selesai, mohon instruksi. Tetap di tempat dan tunggu perintah. Itu dia. Ikuti. Beraninya dia meledakkan makam leluhur keluarga kami, hancurkan makam Haris. Kenzo. Baru saja, siapa yang menyiram darah dan mengukir kata-kata di nisan itu? Anda, kakek saya ini, apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Sebenarnya saya ingin menunggu sampai hari kematian kakak, baru bertindak. Tapi jika sekarang saya tidak membunuhmu, saya tidak akan bisa tidur tenang. Uhuk. Hahaha. Panji, bawa keluarga saya masuk ke mobil. Baik. Kalian semua tidak ada yang bisa pergi. Kau pikir aku benar-benar tidak bisa mengatasi kalian? Aku akan mencari orang untuk menuntutmu.
dan membuatmu diadili serta dieksekusi oleh organisasi. Lakukan saja. Yang mengukir nama di batu nisan, seret ke sini. Siap. Tuan Michael, Anda sudah datang. Wah, ternyata dia ahli juga. Sayang sekali kau tetap harus mati di sini. Sombong. Tidak perlu. Dia sudah mencapai tingkat atas. Pistol ini tidak akan bisa membunuhnya. Kau tahu aku sudah mencapai tingkat atas, tapi kenapa engkau tidak berlutut memohon ampun? Aku sangat kecewa padamu. Hah? Garis pertahanan Cisai bergerak-gerak. Wilayah perang Kalimantan sudah siaga tingkat kedua. Tapi kau masih datang ke sini untuk pamer. Benar-benar tidak tahu diri. Siapa kau? Bagaimana kau tahu rahasia ini? Dia ada hubungan dengan sistem, kalau tidak dia tidak akan membiarkan seorang komandan menjadi antek. Kuberi engkau waktu 3 detik. Kembali ke area pertahananmu. 1. Tuan Michael, tolong cepat bertindak. Aku ingin kepala orang ini untuk dipersembahkan kepada leluhurku. 2. Sudah diambang kematian, masih saja berlagak. 3. Keturunan keluarga kalian harus mati hari ini. Kau tidak akan pergi. Kau pikir kau siapa? Tuan Michael bahkan bisa menghindari peluru, membunuh bajingan ini, sama seperti meremas semut. Angka yang menyalahgunakan kekuasaan, kau yang akan kubunuh selanjutnya. Setelah membunuh para anggota keluarga Kalim ini, aku akan membangun toilet di atas kuburan mereka. Toilet, hahaha. Bagus sekali. Awalnya aku tidak ingin menggunakan kekuatan tingkat atas untuk membunuhmu. Sekarang, aku akan memastikan mayatmu tidak utuh. Pengawal Tuan Michael ini juga pantas mati, bunuh dia. Berdiri yang tegak. Berdiri tegak. Kau bajingan. Aku mengajarimu kemampuan. Apakah itu agar kau menyombongkan diri? Hah? Instruktur, saya tahu kesalahan saya. Panglima Naga, mohon berikan petunjuk. Gawat. Dia ternyata Panglima Naga. Apa aku tidak pernah memberimu kesempatan? Pernah. Sayangnya engkau tidak menghargainya. Aku akan memberimu 1 tim pasukan. Pergi ke Bali dan bunuh pemimpin Muhammad. Jika kau gagal membunuhnya, jangan kembali. Saya terima perintah. Muhammad, ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Kalian berani menyentuh adik kandungku, kalian tidak akan kubiarkan lolos. Kalian tahu siapa orang di belakangku, bukan? Siapapun dia harus mati. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku salah. Aku bersedia membangun kuil leluhur untuk Tuan Kenzo. Aku. Shiji. Bergantian jaga tempat ini. Siapapun yang merusak, habisi mereka. Jadi, siapa yang menyuruhmu datang? Itu... Siapa yang menyuruhmu datang? Lapor, Panglima. Itu adalah putra kedua dari keluarga Hartono Malang Lamin. Selebihnya saya tidak tahu. Keluarga Hartono Malang? Posisi mereka cukup tinggi di Pavilion Talipa? Ternyata masih terlibat dalam hal semacam ini. Orang-orang ini, jangan sampai saya menemukan kelemahan mereka. Berita ini tidak bisa dibendung. Balas dendam Kenzo terhadap keluarga Salim sudah menyebar ke beberapa keluarga. Pergi. Kalian semua sampah. Halo Tuan. Dia bahkan bisa menaklukkan Michael. Selama dia ada di dalam sistem, dia tidak akan bisa lepas dari genggaman saya. Benar yang Tuan katakan. Hal yang mendesak saat ini adalah segera mendapatkan proyek Nagamas. Jika tidak, jangan lupa bagaimana keluarga Salim bisa mencapai posisi saat ini. Keluarga Salim kami adalah anjing Tuan. Apapun yang Tuan katakan, itulah yang kami lakukan. Bagaimana dengan kualifikasi pelelangan proyek Nagamas? Sudah beres?
Dengan adanya Pak Gopal, hampir selesai, tapi masih ada sedikit kekurangan, dukungan dari pemasok dan pengembang. Kalian ini siapa? Jadi kamu yang namanya Kenzo. Benar. Jadi, kamu yang melawan keluarga Salim? Benar. Makam leluhur keluarga Salim, kamu yang meledakkannya. Memangnya kenapa? Kenapa? Hebat sekali. Saudara, sudah lama aku ingin melakukan itu. Benar. Haha, maaf membuat kalian menunggu. Kenzo juga sudah datang? Adik dari kakak Haris benar-benar berani. Bekerja sama dengan Yarisan, tidak masalah. Sudah lama aku tidak suka dengan keluarga Salim. Hari ini, kita akan dengan Yarisan menandatangani kontraknya. Benar. Kamu telah menunjukkan kepada semua orang harapan untuk membalaskan dendam Haris. Semua orang tidak takut lagi pada keluarga Salim dan berani bekerja sama dengan kita. Bagus sekali. Dengan begini kita bisa menawar proyek Nagamas. Ya, tapi keluarga Salim pasti akan bersaing dengan kita. Semua data sebelumnya tertinggal di keluarga Salim. Aku akan memikirkan cara untuk ini. Kalian rapat dulu. Paman Gopal, maaf merepotkanmu. Baik. Kepala Jiang, aku Kenzo. Naga Perkasa, salam. Dewa Perang Panji sudah menghubungiku. Baik. Data proyek sebelumnya untuk proyek Nagamas, apakah kamu masih punya salinannya? Ada. Aku akan segera mengirimkannya padamu. Kenzo, benar-benar kamu. Aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Datanglah ke sini. Raisa. Kau menghilang begitu lama, aku bahkan mengira aku salah orang. Kenapa engkau ada di sini? Jasmine mau menikah, hari ini dia mengajak teman-teman makan malam. Jasmine. Karena banyak orang yang mengejarmu, wajar saja engkau tidak ingat. Kau? Aku sedang pusing karena tidak bisa menghubungimu, siapa sangka kita bertemu hari ini. Kau tidak bisa kabur hari ini, ayo. Ayo, di V01 saja. Belok kiri. Benar. Lihat siapa yang kutemui. Kenzo. Ini dia tokoh utamanya hari ini, Jasmine. Ini adalah kakak kelas kami dulu, dan ini tunanganku, Justin. Selamat untuk kalian berdua. Terima kasih. Jangan hanya memberi ucapan selamat dengan mulut saja, karena engkau datang terlambat. Minumlah semua ini. Aku tidak minum alkohol. Justin mengajak minum. Kau berani menolak? Jangan kurang ajar. Kenzo memang tidak bisa minum alkohol, aku baru lihat dia minum antibiotik tadi. Lihatlah, orang yang pernah kau kejar, sekarang harus mengandalkan wanita untuk membelanya. Justin, kita semua teman sekelas, jangan bicara sekasar itu. Justin hanya bercanda. Kenzo, jangan dimasukkan ke hati. Sudah bertahun-tahun, kau tidak menghubungi teman-teman. Apakah pekerjaanmu sangat sibuk? Aku bertugas di militer. Kita semua teman sekelas, beberapa orang masih prajurit biasa, sementara Presdir Justin sudah jadi bos besar, bertugas di militer ya. Kau kembali karena tidak dapat pekerjaan kan? Begini saja, datanglah ke perusahaanku, akan kuberikan posisi ketua keamanan. Hahaha. Kenzo, karena engkau sudah datang ke Flores, bagaimana kalau engkau ikut dengan Justin saja? Setidaknya kau bisa bertahan hidup. Terima kasih, tidak perlu. Benar-benar tidak tahu diri, masih saja sombong. Tidak melihat seperti apa dirimu itu. Tidak punya kemampuan tapi gengsi besar. Dengan kelakuannya yang seperti itu, jadi petugas keamanan saja sudah terlalu berlebihan baginya. Untungnya Xiao Jing memiliki pandangan yang bagus, mendapatkan pria hebat seperti Presdir Zhao. Kalau dia mendapatkan beberapa prajurit rendahan itu, sekarang pasti sudah mengemis. Kenzo, bagaimana kalau kita pergi saja? Aku menunggu seseorang mengantar dokumen, setelah itu aku pergi. Wah, masih saja berlaga. Aku mau lihat siapa yang datang mengantarkan dokumen untukmu. Paling-paling pemeran figuran yang dibayar, nanti aku akan tanyakan padanya berapa biaya penampilannya. Wali Kota John. Ya ampun, itu Wali Kota John. Kenapa beliau datang ke sini? Justin benar-benar bisa mengundang Wali Kota John? Wali Kota John, Anda sudah datang. Anda siapa? Minggir. Astaga, ternyata Wali Kota John tidak kenal Justin. Kalau begitu, jangan-jangan Wali Kota John salah masuk tempat. Tuan Kenzo, ini dokumen yang Anda minta.
Terima kasih atas kerja keras Anda. Tuan, ada perintah lain? Tidak ada. Oh, tunggu. Dia ingin bertanya kepada Anda, berapa biaya penampilan untuk saya yang sekadar figuran ini? Maafkan saya. Saya keterlaluan, maafkan saya, maafkan saya. Tidak apa-apa, saya permisi dulu. Aku tidak menyangka kamu sekarang bergaul dengan orang hebat, bahkan wali kota datang untuk mengantarkan dokumen kepadamu. Biasa saja, tidak ada apa-apa. Karena kamu sudah kembali ke kota Flores, lain kali kita sering kumpul-kumpul ya. Apakah ini karena kali ini kamu tidak berhasil membunuhku? Ayo, di V01. Belok kiri, Ya, lain kali kita kumpul lagi. Ya. Halo Charlene? Saya sudah dapat rencananya. Beritahu Paman Gopal, siapkan rencana penawar. Aduh, saya tidak tahu apakah ini untuk perusahaan Yarisan atau grup Bahari? Kurasa Bahari. Kakimu baru sembuh, jangan berdiri terlalu lama. Duduklah. Tidak apa-apa. Saya sudah mencari tahu, para juri sangat puas dengan rencana kami. Jika tidak ada halangan, kita pasti akan memenangkannya. Bagus sekali. Apa kalian benar-benar berpikir pasti akan menang? Kau pikir masalah menjebak Haris akan selalu tersimpan rapat? Grup Bahari, cepat atau lambat akan kami ambil kembali. Tunggu saja. Kalian akan menangis sebentar lagi. Apa dia punya cara lain? Perusahaan Yarisan telah berinovasi dan berkembang, memiliki kekuatan yang hebat, dan juga telah menjalin hubungan kerjasama yang erat dengan banyak perusahaan. Tetapi kualifikasi penawaran perusahaan Yarisan dibatalkan. Mohon tunggu sebentar. Para juri akan mengumumkan setelah penilaian ulang pihak yang akan mengerjakan proyek Nagamas. Halo, kualifikasi kami lengkap. Kami juga memiliki sertifikat izin penawaran. Apakah ada kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman. Sayalah yang membatalkan kualifikasi itu. Dia adalah wakil wali kota yang baru menjabat. Kudengar wakil wali kota sebelumnya dibunuh oleh Haris. Selamat sebelumnya untuk Nona Jessie atas kemenangan proyek Nagamas. Bapak Wakil Wali Kota, apa alasannya membatalkan kualifikasi perusahaan Yarisan? Masalah keuangan, masalah kemampuan pembangunan, dan lain-lain. Bukan, kau ini siapa? Dia adalah adik Haris. Oh, jadi ini keluarga dari si biang keladi itu. Kami mematuhi peraturan dan hukum. Kami juga bekerja sama dengan perusahaan lain saat kami mengurus kualifikasi. Jika aku katakan tidak bisa, ya tidak bisa. Jangan pikir setelah berhasil tidur dengan bos-bos lain, semuanya akan baik-baik saja. Bukankah hanya menemani para bos tidur saja? Hahaha. Ingin meniru kakakmu si anak haram itu, membunuh wakil wali kota, ya? Ayo tangkap dia. Hentikan. Wakil Wali Kota Sofyan, segera kembalikan kualifikasi tender perusahaan Yarisan. Wali Kota John, Anda sedang menyalahgunakan kekuasaan, ya? Flores, bukan hanya Anda yang memutuskan. Kau. Jika Anda berani ikut campur lagi, orang-orang di atas tidak keberatan jika saya menempati posisi Anda. Bawa dia pergi. Berhenti. Sofyan, saya sarankan Anda berhenti. Meskipun dia punya latar belakang di zona perang, memangnya kenapa? Bukankah kakaknya tetap mati? Dia tidak sehebat itu kan? Wali Kota John, Anda sangat membelanya. Apakah istrinya juga tidur dengan Anda? Hahaha. Cari mati. Kalau begitu, akan kubantu kau. Kenzo. Ayo bunuh saya. Jika Anda berani, bunuh saja saya. Biarkan semua orang lihat bahwa orang-orang keluarga Kalim adalah pembunuh. Kenzo, hentikan. Dengan begitu, ketidakadilan kakakmu tidak akan pernah terungkap. Kau hebat, lalu kenapa? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Lalu, apa yang bisa kulakukan padamu?
Hiduplah dengan baik. Aku akan datang membunuhmu. Kalau begitu, apa yang bisa kulakukan padamu? Hiduplah dengan baik. Tunggu aku membunuhmu. Penyidik rahasia pusat, Wakil Kepala Kota Sofian, diduga terlibat korupsi dan suap, dicopot dari jabatan dan diselidiki. Bawa dia pergi. Tunggu. Tunggu aku menelepon. Tidak perlu berjuang lagi, backinganmu, Wakil Gubernur, sudah dibawa pergi. Kalian berdua bisa pergi bekerja di pabrik sekarang. Tunggu, aku dijebak. Aku bisa jelaskan. Waktunya hampir tiba. Karena perusahaan Yarisan memiliki semua kualifikasi, setelah audit baru dari para juri, saya mengumumkan proyek pengembangan Nagamas akan dikerjakan oleh perusahaan Yarisan. Silakan perwakilan perusahaan Yarisan datang ke belakang panggung untuk menandatangani perjanjian. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Aku akan pergi menandatanganinya. Kenapa kau ada di sini? Aku menemukan bahwa kematian kakak Haris ada kisah tersembunyi lainnya. Jadi aku ingin datang untuk membantumu. Adalah gurumu, Jarwo, yang ingin menjilatku? Guru hanya bertanggung jawab untuk mengajariku. Dia tidak punya hak untuk mengatur cara aku bekerja atau apapun yang aku lakukan. Saat guruku, Profesor Washim dibunuh, itu juga murni idemu. Tidak, itu bukan perbuatanku saat itu. Sungguh tidak ada hubungannya dengan guru. Tidak ada hubungannya dengannya. Kau bekerja sama dengan Jarwo untuk menjebakku saat itu dan menyebabkan kematian Profesor Washim. Dendam ini, aku, Kenzo, tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Itu karena rahasia yang diketahui Profesor Washim terlalu banyak. Guru bilang, jika dia ditangkap oleh musuh, maka negara kita akan menderita kerugian yang tak terbayangkan. Mau bagaimana lagi? Kami terpaksa membunuh Profesor Washim. Itulah perbedaan antara manusia dan hewan. Kenzo, maafkan aku. Memaafkanmu? Lalu setelah aku mati, apakah Profesor Washim akan memaafkanku? Aku juga punya alasan yang menyedihkan. Pergi dan istirahatlah sebentar, kau sudah bekerja begitu lama. Setelah menyelesaikan ini, aku akan pergi beristirahat. Baik. Panglima Naga, cepat lihat berita kota Flores. Sudah kukirimkan padamu. Mengejutkan, pemilik wanita perusahaan Yarisan, di lokasi perusahaan Yarisan, terlibat persaingan tidak sehat. Charlene tidur dengan banyak pemilik pria, secara jahat menyerang wakil wali kota, dan menghambat perkembangan kota Flores. Membantu penawaran, kakak dari pelaku kekerasan, memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kakaknya akan segera pergi ke sana, dan berencana membunuh mantan wakil wali kota. Kantor berita kota Flores. Kalian ini siapa? Siapa pimpinan redaksi kalian? Saya sendiri. Berita-berita ini segera hapus, lalu minta maaf. Hahaha, hei. Memangnya kau siapa? Kau suruh hapus, ya hapus, bahkan minta maaf? Memutarbalikkan fakta dan mengadu domba? Kalian membuat berita seperti ini? Saya mau tulis apa saja ya, terserah saya. Memangnya urusanmu apa? Saya masih punya berita yang lebih hebat. Tunggu saja dan lihat bagaimana Yarisan dihancurkan oleh opini publik. Berani-beraninya engkau merebut naskahku? Ilegal. Kriminal. Korupsi. Siapa yang ribut-ribut di sini? Bapak pemimpin redaksi Wilbert. Mereka menyuruh saya menghapus berita dan merebut naskah saya. Oh, bukankah ini adiknya Haris? Tidak menjaga Charlene dan menjadi pengikutnya? Kenapa malah ke sini? Oh, ternyata ini orang Yarisan ya. Tulis ini, Yarisan mengirim orang bersenjata masuk ke kantor berita dan memukuli editor. Naskah-naskah ini, kau yang suruh. Memang kenapa kalau iya? Di Flores, apapun yang kusuruh tulis, pasti ditulis. Kita ada di kantor berita Flores. Tarik semua berita itu sekarang, lalu terbitkan surat permintaan maaf. Jika tidak, kau tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Semuanya, tulis satu artikel per orang yang mengecam perusahaan Yarisan, lalu seret Haris yang sudah mati itu, dan caci maki dia. Perusahaan Yarisan harus banyak melakukan kejahatan. Komandan Naga. Tidak perlu. Sebanyak apa yang mereka tulis, nantinya akan sebanyak itu juga yang mereka telan. Kau si sampah ini, besar sekali mulutmu. Jujur saja padamu, aku didukung oleh orang besar, mau menulis mati siapapun bisa, kami bisa injak dengan sangat mudah.
Halo Tuan, urusannya sudah selesai. Apa? Kepala manajer dari kantor berita Bahari mau datang untuk inspeksi? Bagus sekali. Tuduhan palsu terhadap Haris. Apakah engkau melakukannya atas perintah? Kisi Tua Bangka dan Yarisan memang pantas menerimanya. Orang besar itu akan segera datang. Tunggu saja kematianmu. Kepala redaksi sudah selesai. Bagus. Siap untuk diterbitkan. Tuan manajer Charlie sudah datang. Mari kita sambut kepala manajer kantor berita Bahari, Tuan Manajer Charlie. Tuan Manajer, kedua orang ini datang membuat masalah. Mereka bukan hanya mengucapkan kata-kata liar, tapi juga menyerang dan melukai secara terbuka editor kami. Manajer Charlie membuat berita. Apa standar paling dasarnya? Berdasarkan fakta. Menyebarkan fitnah, memfitnah Nona Charlene, dan bahkan menyeret Tuan Haris yang sudah meninggal untuk dihakimi. Manajer Charlie, jangan dengarkan. Diam. Apa kau bilang Dewa Perang Panji berbohong? Dewa Perang Panji. Dewa Perang Panji? Untuk apa engkau datang kemari? Melapor, Panglima Naga. Baru-baru ini Bali mulai bergerak dan ada banyak kelompok kecil musuh yang berulah. Saya ingin melakukan wawancara rekaman khusus dengan Anda untuk menenangkan hati rakyat. Panglima Naga. Ternyata Panglima Naga. Kau tadi bilang akan menginjakku sampai mati. Tarik semuanya. Tarik semua berita. Panglima Naga, saya salah. Saya sangat bodoh. Mohon ampuni saya. Saya bersedia meminta maaf secara terbuka. Sayang sekali, naskah-naskah. Ini. Robek semua. Memfitnah kakakku. Menjebak Yarisan. Siapa yang memerintahkan kalian melakukan ini? Apakah Jesse memiliki kemampuan sebesar itu? Jesse memang membayar. Tapi dia punya backingan. Siapa? Komandan Naga sedang bertanya padamu. Jawab. Baiklah, aku akan bicara. Ya. Komandan Naga, dia kabur. Sepertinya, kantor berita kalian, ada orang yang terlibat juga. Sekarang aku semakin curiga. Proyek Nagamas, kematian Haris, dan keresahan kekuatan musuh baru-baru ini ada hubungannya. Mencari mati. Wartawan kantor berita Wilbert menerima suap dan dengan sengaja menjebak perusahaan Yarisan. Halo, Tuan. Tidak perlu bicara lagi. Aku sudah menyiapkan langkah mematikan. Setelah ini, kau lakukan sesuai dengan yang kukatakan. Semua sudah mendapatkan rencana penawaran. Aku sibuk sekali. Ada apa? Cepat katakan. Kakak, cepat kemari. Ini ada hubungannya dengan proyek Nagamas. Aduh, kakak sepupuku yang cantik. Akhirnya saya bisa bertemu denganmu juga. Perusahaan sedang sibuk. Ada urusan apa sebenarnya? Oh, saya tahu proyek Naga Langit itu. Pas sekali. Saya kenalkan kamu. Ini Tuan Muda Lamin dari Malang. Lamin? Dulu saat di pemakaman, sepertinya Michael diutus olehnya. Maaf, saya tidak minum alkohol. Keluarga Hartono dari Malang punya posisi yang sangat tinggi di Kongres. Penanggung jawab resmi proyek Naga Langitmu adalah keluarga Hartono. Proyek ini masih kami persiapkan. Saya tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini hari ini. Proyek itu diurus oleh keluarga. Saya hari ini hanya datang untuk bersenang-senang. Tapi Nona Charlene, Anda benar-benar cantik dan memikat. Ya. Mari, Kak. Untuk merayakan kelancaran proyek, mari kita bersulang bersama. Untuk merayakan kelancaran proyek? Hahaha. Charlene, keluarga Hartono adalah penanggung jawab proyek Naga Langit. Mereka bisa kapan saja mengganti mitra kerja. Kamu harus menemani Tuan Muda Zhao malam ini. Kalau begitu saya akan menemaninya main dadu. Maksud saya malam ini, kamu harus menemaninya dengan baik. Tidak mungkin. Kamu sok suci sekali sih. Kalau tidak tidur dengan laki-laki, dari mana kamu bisa dapat dukungan perusahaan sebanyak itu? Kalau bukan karena tidur dengan pria, dari mana kau dapat banyak dukungan perusahaan? Dasar tidak tahu diri. Aku pergi dulu. Mau pergi?
Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan kau. Tunggu sampai aku puas dulu. Hahaha. Kumohon, Tuan Muda Zhao, jangan lakukan ini. Aku suka saat kau begini. Lanjutkan. Sialan. Berani memukulku, akan kubunuh kau. Aku tetap akan bersenang-senang. Kenzo, Sudah tidak apa-apa. Kenzo. Obat bius. Kau benar-benar Kenzo ya. Berani merusak rencana baikku. Hari ini kau pasti mati. Tangan siapa yang merobek pakaiannya? Masih belagak sombong. Tunggu aku melumpuhkanmu. Aku akan membuatmu melihatku menyentuhnya. Serang. Tangan yang mana? Kau. Kau tidak berani menyentuhku. Aku adalah Lamin dari keluarga Hartono Malang. Bahkan jika engkau punya dukungan, apakah dia berani menyentuh keluarga Hartonoku? Kenzo, hentikan. Nona Winnie, lihat saja apa engkau masih berani bergerak. Kutebak kedua tanganmu. Aduh. Kenzo, beri dia pelajaran saja. Berhentilah. Lanjutkan bicara. Bagian mana lagi yang sudah engkau sentuh darinya? Kau pasti mati malam ini. Hei, Kakek, ada orang yang mau membunuhku. Cepat datang dan selamatkan aku. siapa yang begitu berani? Berikan teleponnya padanya. Orang tua rendahan. Jika kau sudah pensiun, tetaplah di sana baik-baik. Datanglah ke sini jika engkau tidak mau mati. Siapa engkau sebenarnya? Aku salah, aku benar-benar salah. Tolong beri aku satu kesempatan. Aku mohon. Aku tanya, bagian mana lagi yang sudah engkau sentuh darinya? Hahaha. Seharusnya aku bunuh saja wanita jalang itu. Kakek, balaskan dendamku. Ayo, balaskan dendamnya. Aku menunggumu. Kak, tolong samakan kakakku. Dia adikku. Biar aku yang menyelesaikannya. Justru karena dia adikmu. Makanya aku tidak membunuh seluruh keluargamu. Pergi. Aku mohon, biarkan aku pergi. Aku hanya membantu mereka melakukan sesuatu. Bukankah kau ingin membantu Haris membersihkan namanya? Kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis di bawah umur, aku punya buktinya. Bukankah kau ingin membantu Haris membersihkan namanya? Kasus pemerkosaan dan pembunuhan anak di bawah umur, aku punya buktinya. Setelah Lamin mempermainkan gadis itu sampai mati, Jesse menyuruhku untuk menjebak Haris. Aku punya buktinya. Tolong lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Serahkan kakimu padaku. Kau menyelamatkannya lagi. Aku akan membawanya untuk menyerahkan diri sekarang juga. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Siapapun dari keluarga Cokro yang menggangguku, pasti akan mati. Memang dasar anak muda yang berapi-api, terlalu mudah terpancing. Terima kasih kepada Tuan. Sekarang Lamin mati di tangan mereka, Yarisan juga dibatalkan izin pengembangannya untuk Nagamas. Proyek ini sekarang jatuh ke tangan grup Bahari. Lanjutkan sesuai rencana. Meskipun dia adalah pemimpin tertinggi, kali ini dia akan jatuh ke tangan. Baik. Haris, kau punya adik seperti itu, kenapa engkau tidak mengatakannya lebih awal? Maka kau tidak akan berakhir dalam situasi seperti ini. Nona Charlene hanya terkejut, cukup istirahat saja. Terima kasih, dokter. Panglima Naga, kematian kakak, apakah keluarga Hartono dalang di baliknya? Sepertinya tidak. Baru saja mendapat kabar. Kisti sudah menyerahkan diri dan telah mengakui semuanya. Sekarang kakak Haris hanya menyisakan tuduhan pembunuhan wakil kepala kota yang belum dibersihkan. Jika tidak ingin Raisa mati, datanglah ke lokasi yang kukirimkan padamu. Teman lamamu, Raisa, belakangan aku selidiki, dia bergabung dengan organisasi pembunuh meja tinggi. Saat kau bertemu dengannya secara kebetulan tempo hari, saat menghadiri reuni, semua itu sudah direncanakan.
Kau masih ingat bagaimana Wilbert dari kantor berita meninggal? Sudah kuduga, pembunuh sebersih itu hanya bisa dari meja tinggi. Jaga Charlene baik-baik. Kau seharusnya tidak datang. Tapi aku tetap datang. Kalau begitu, jika tidak ada apa-apa, aku akan membawanya pergi. Tidak ada satupun yang boleh pergi. Yang satu adalah pengkhianat yang menolak membunuhmu. Yang satu lagi adalah target bernilai 100 juta dolar. 100 juta dolar ini tidak akan kukejar lagi. Aku tidak bisa membunuh Kenzo. Kau tahu apa akibatnya jika menolak tugas, bukan? Dia adalah Rubah Perak, ketua cabang meja tinggi di Provinsi Silembu. Rubah Perak. Dia pernah membunuh 2 presiden negara elang putih. Aku hanya bernilai 100 juta dolar, ya? Bermain-main tidak akan menghilangkan ketegangan. Bukan itu maksudku. Maksudku adalah, setelah jam pasir selesai, siapapun yang tidak pergi, akan mati. Hahaha. Apakah kau mendengarnya, Ketua Caesar? Ucapannya sungguh besar. Ketua Dewan Meja Tinggi Asia Tenggara, Caesar. Salam Ketua. Kenzo, aku yang membuatmu terlibat dalam masalah ini. Maafkan aku. Saat kita masih sekolah dulu, aku sudah menyukaimu, dan sekarang pun masih. Aku hanya bisa bertahan selama beberapa detik. Cobalah untuk melarikan diri. Sepertinya, Ketua akan bertindak sendiri. Mereka berdua pasti akan mati dengan mengenaskan. Aku tidak tahu engkau adalah Panglima Naga. Mohon maaf atas kelancanganku, Tuan. Tuan, mohon ampuni kami. Aku membiarkanmu bergabung dengan meja tinggi hanya untuk menculik temanku. Jangan bergerak. Siapapun yang bergerak akan mati. Wilbert dan wakil wali kota, kau yang membunuh mereka. Kita tidak punya jalan keluar lagi. Sudahlah. Dia hanya ingin mati. Pasti dia tidak akan bicara. Kami punya catatan pesanan pembunuh di sini. Bisa kami berikan kepada Jenderal Naga. Kami mohon Jenderal Naga melepaskan kami. Lalu Raisa? Mulai sekarang Raisa dan Dewan Tinggi tidak ada lagi hubungannya. Sama sekali tidak akan ada yang mengganggunya. Kita pergi. Kami benar-benar cari mati. Berani-beraninya, kami mencoba membunuh Jenderal Naga. Kau sepertinya tidak terlalu terkejut dengan identitasku. Mengapa kau bergabung dengan Dewan Tinggi? Untuk menyelidiki kematian orang tua. Aku menemukan bahwa itu berhubungan dengan kematian kakak Haris. Adik. Kak. Adik, aku kedinginan. Kak, lihat. Aku sekarang sudah sukses. Melihatmu sukses begini, kakak jadi tenang. Kak. Jika jaring besar ini tidak bisa dirobek, bawa ibu kita dan cepatlah kabur. Jaga dirimu baik-baik. Kakak sangat merindukanmu. Kak. Masuk. Jenderal Naga, makam kakak Haris telah digali. Tidak heran kakak bilang dia kedinginan. Bawahan lalai dalam tugas, mohon Panglima menghukum. Di mana orang-orang Budi? Budi telah diperintahkan untuk tidak meninggalkan kamp. Prajurit yang ditugaskan berpatroli di pemakaman juga telah dilumpuhkan oleh para ahli. Di mana abunya? Abunya berhasil diselamatkan oleh para prajurit setelah berjuang mati-matian. Siapa yang menyerang lebih dulu? Orang-orang dari Fajar. Tapi perintah spesifiknya saya tidak tahu dari siapa asalnya. Namun yang memiliki kemampuan ini... Bagus sekali. Siapkan mobil. Baik.
Entah itu sekadar mencoba atau perang terbuka, seharusnya ada batasnya. Apa kau benar-benar berpikir aku akan menahan diri demi kepentingan negara dan bangsa? Ingin mati? Kalau begitu, aku akan mengabulkannya. Taktik guru ini sungguh brilian. Bukan hanya Budi yang ditahan, pasukan pengawal Kenzo juga dibatasi. Dia sekarang sendirian, sudah tidak punya pembantu lagi. Ada yang mengatur di balik layar. Aku hanya memanfaatkan situasi. Dia masih muda dan memiliki terlalu banyak musuh. Jika dia tidak menyerah, ini saatnya untuk mengurangi kekuasaannya. Apapun panglima tertinggi pasukan naga hitam, nantinya dia hanya akan menjadi pajangan. Kelompok juniornya sepertinya akan menjadi sangat terpuruk. Kenzo, aku sangat menantikannya. Aku ingin lihat bagaimana engkau membalikkan keadaan. Saya gagal menjalankan tugas saya, tidak bisa melindungi tempat peristirahatan Tuan Haris. Kakak, aku akan membalaskan dendammu. Aku tahu kau tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kau ingin mereka menjatuhkanku. Kalau begitu lihatlah baik-baik, bagaimana mereka semua akan mati. Siapa yang memerintahkan penggalian kuburannya? Aku. Memangnya kau ini siapa, ha? Kami menggali kuburan kakakmu, kenapa memangnya? Mencari mati. Kau adalah Kenzo, yang membunuh keponakanku Lamin, dan berani membunuh wakil ketua kota di depan umum. Tembak dia. Dewa Perang Poyun dari pasukan naga hitam ada di sini. Siapa yang berani menyentuh Marsekal Naga? Dewa Perang Panji dari pasukan naga hitam ada di sini. Siapa yang berani menyentuh Komandan Naga? Komandan Naga. Komandan Naga. Itu juga tidak bisa mengintervensi proyek Naga Langit. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengusik makam kakakku? Komandan Naga, mohon lepaskan Jenderal Kenji. Kalau tidak, meskipun Anda adalah pemimpin tertinggi pasukan naga hitam, Anda tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Kalian bajingan dari Fajar? Kalian berani menodongkan senjata ke Komandan Naga? Aku seperti pernah melihatmu. Saya adalah murid tertua Jarwo, bertugas di pusat pemerintahan. Kita seharusnya pernah bertemu. Komandan Naga, tenanglah sedikit. Tenang? Kalau bukan karena para prajurit melindungi dengan sekuat tenaga, abu kakakku sekarang sudah pasti tersebar di tempat yang tidak terurus. Komandan Naga, proyek Naga Langit adalah proyek penting negara Aceh, kepentingan pribadi, semua harus mengalah untuk ini. Lagi pula, kami membangun toilet umum di atas makam. Itu berdasarkan pertimbangan desain Feng Shui, kan? Kau mencari mati. Panji, jangan ikut campur. Tampaknya Komandan Naga masih sangat tenang, ya? Saya hanya tidak ingin melibatkan orang lain. Tidak kusangka kau adalah Panglima Naga. Sekalipun kau adalah Panglima Naga, kau tetap tidak bisa menghentikan proyek Naga Langit, dan tidak bisa menghentikan kami membongkar makam kakakmu. Tunggu sampai engkau mati. Perhatikan baik-baik. Semuanya, jangan bergerak. Benar-benar orang yang gegabah, berani-beraninya membunuh Kenji, tidak ada faksi yang berani membelahmu lagi. Kenzo, hentikan. Jika kau terus membunuh, benar-benar tidak ada jalan kembali. Semua orang yang membuat kakakku tidak tenang setelah meninggal harus mati. Apa Panglima Naga benar-benar tidak peduli dengan situasi keseluruhan? Hanya karena sebidang makam yang tidak berharga, kau terus mengganggu proyek Naga Langit? Kau tidak boleh membunuhnya. Dia pantas mati. Aku adalah eksekutif senior yang ditunjuk oleh parlemen. Kau masih ingin membunuhku? Jika kau membunuhnya, itu benar-benar tidak ada jalan kembali. Begitu tidak perlu ada jalan kembali. Bagus. Aku juga ingin melihat apakah kau benar-benar tak terkalahkan. Kakakku mengadopsiku, memberiku makan dan pakaian, menyekolahkanku, dan mengajariku prinsip-prinsip kehidupan. Sekarang setelah dia meninggal, dia malah tidak bisa beristirahat dengan tenang. Kalian merebut kekuasaan dariku, menekan pengaruhku. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tapi kalian menodai jenazah kakakku, dan memintaku untuk mempertimbangkan situasi keseluruhan. Aku ingin kalian mati. Fajar adalah tempat berbagai kekuatan melatih personel mereka. Jika kau membunuh secara brutal, berapa banyak kekuatan yang akan kau musuhi? Guru, kau salah perhitungan. Dia benar-benar berani membunuh orang.
Kenzo, kau tidak sungguh-sungguh berpikir. Aku hanya menggunakan otak saja, kan? Dewa perang pasukan naga hitam hanya begitu saja. Aku punya kata-kata terakhir. Karena engkau tidak khawatir dan tidak takut terbebani dosa, aku juga tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Panglima tertinggi, Tentara Naga Hitam, Dewa Perang Bintang 5, Kenzo. Aku Fendi, segera hentikan tindakan brutalmu. Segera hentikan tindakan brutalmu. Hanya setingkat di bawah pemimpin tertinggi, pemimpin nomor 2, Fendi. Apa kau berani menembak? Kenzo, segera letakkan senjatamu. Segera letakkan senjatamu. Panglima Naga, tembak saja, bunuh aku. Baik, Kenzo. Kau akan menunggu untuk mempertanggungjawabkan tindakan brutalmu hari ini. Ingat Jesse, 5 hari lagi adalah hari kematian kakakku. Saat itu di depan makamnya, bersujud dan mengakui dosamu. Kau membunuh terlalu banyak kali ini? Jika bahkan keluarga kecil tidak bisa dilindungi, lalu bagaimana melindungi banyak orang? Mengutamakan kepentingan yang lebih besar, itu adalah hal yang dilakukan oleh orang kecil. Kak, sekarang tidak ada lagi yang akan mengganggumu. Istirahatlah dengan tenang. Beberapa hari lagi, keluarga Salim akan datang untuk meminta maaf padamu. Panglima Naga, silakan ikut kami ke Bogor. Kenzo, jika kamu mati karena ini, aku akan menghabiskan seluruh sisa hidupku untuk memastikan mereka menerima akibatnya. Panji, suruh seseorang perbaiki nisan kakak dan lindungi keluargaku. Baik. Panglima Naga memiliki kekuasaan penuh. Ada 1001 cara untuk membalas dendam dengan menahan diri sebentar. Mengapa begitu berlebihan? Berkali-kali mengganggu kerabat yang sudah meninggal, tindakan Panglima Naga sudah benar. Tapi kali ini, sepertinya akan sulit menyelamatkan Panglima Naga. Kenzo, kali ini kamu sepertinya akan celaka. Orang-orang di belakang layar tidak menyangka Panglima Naga akan melakukan hal ini. Kenzo, orang-orang di balik layar kali ini, kurasa tidak menyangka kamu akan bertindak sekeras ini. Aku ingin lihat siapa yang bisa menyelamatkannya sekarang. Tuan, apakah kita tidak melakukan apa-apa? Kenzo telah membuat masalah sebesar ini, bahkan jika aku adalah pemimpin tertinggi, apa yang bisa kulakukan? Kita hampir tiba di Bogor. Ayo. Rapat tentang pencabutan jabatan Kenzo sebagai pemimpin pasukan naga hitam dimulai sekarang. Proposal ini diajukan oleh saya, jadi biar saya yang mulai bicara. Kenzo, Anda dituduh sengaja melakukan pembunuhan terhadap Wakil Kepala Kota Flores, Sofian, Panglima Kenji, Eksekutif Pusat Abelhe, dan 14 anggota Fajar, serta mengganggu proyek Naga Langit. Apalagi yang ingin Anda sampaikan? Tidak ada. Baik. Kalau begitu, saya mengusulkan agar jabatan Panglima tertinggi pasukan Naga Hitam Kenzo segera dicopot. Kenzo, apalagi yang ingin Anda bela? Tidak ada. Tapi ada satu hal yang ingin saya katakan. Silakan bicara. Siapapun itu, jika berani menyentuh keluarga saya bersumpah. 3 daun internasional baru saja mengatakan bahwa berbagai proyek pengembangan teknologi tinggi negara kita harus diawasi oleh Jenderal Naga. Jika tidak, mereka akan menghentikan kerjasama. Jika demikian, saya khawatir dampaknya akan sangat besar bagi kita. Kenzo, hanya karena hal itu, Anda pikir bisa membalikkan keadaan? Mari kita lanjutkan. Para hadirin, apalagi yang ingin Anda sampaikan? Ini harus ditangani dengan serius. Kenzo mengganggu proyek Naga Langit hanya karena masalah sepele seperti pemilihan lokasi proyek.
Ia melampiaskan amarahnya pada pemimpin penting kita, wakil kepala kota, dan eksekutif pusat. Dia membunuh begitu saja, sungguh tidak terkendali. Apakah pengembangan proyek harus dipilih di makam kakakku? Baiklah. Nanti aku akan menggali kuburan leluhurmu dan mengubah makam ayahmu menjadi toilet. Jangan sampai kamu keberatan. Saya tidak setuju untuk mencopot jabatan Panglima Naga. Situasi negara-negara saat ini rumit, Cisai mulai bergerak, Pulau Utara terus membuat ulah, dan hingga kini masih sering terjadi kerusuhan. Jika bukan karena reputasi Panglima Naga, para bajingan itu mungkin sudah menyerbu perbatasan. Apa yang kamu katakan itu salah? Seolah-olah hanya Kenzo seorang yang bisa berperang. Jika semua orang bertindak seperti dia, bukankah negara Hua akan kacau balau? Aturan tetap aturan. Jika Kenzo tidak dihukum berat, bagaimana kita akan mendapatkan dukungan publik? Jika Pulau Utara menyerang lagi, bisakah kamu menjamin kemenangan mutlak saat kamu memimpin pasukan? Kami melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Jenderal yang benar, kita tidak bisa mengabaikan kesalahan Kenzo hanya karena jasanya. Kenzo, kamu menyerah begitu saja. Saya umumkan pencopotan jabatan. Kenzo sebagai komandan tertinggi pasukan Naga Hitam. Besok kita akan membahas bagaimana menangani kasus pembunuhan dan kejahatan Kenzo. Rapat ditutup. Saya mengerti. Jika Panglima Naga ada apa-apa, saya akan membawa kalian meninggalkan kota Flores dan melindungi kalian. Kalian pergilah tidur. Malam ini saya yang akan berjaga. Tunggu sampai besok berlalu. Semuanya sudah pasti. Baru kita tangani keluarganya. Kenzo, kamu mau bangkit lagi? Itu pun harus 30 tahun lagi. Sayang sekali, kamu tidak punya kesempatan untuk bertarung dengan saya. Semua sudah datang. Kalau begitu, mari kita mulai. Kenzo telah menyalahgunakan kekuasaan, harus dihukum berat tanpa ampun. Kenzo bersekongkol dengan kekuatan eksternal, mengancam keamanan Tiongkok. Panglima Naga dicopot dari jabatannya, semakin banyak orang yang memanfaatkannya saat jatuh. Kenzo telah membunuh banyak pejabat penting, dia harus dihukum mati. Kenzo, apa ada yang ingin kau katakan? Aku membunuh beberapa penjahat. Apa perlu alasan? Aku justru ingin mendengarnya. Pejabat tinggi pemerintah pusat kita, Abel He, melakukan kejahatan apa? Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, membahayakan keamanan Bahari. Wakil Wali Kota Flores, Sofian, telah ditahan karena dicurigai terlibat dalam banyak kasus pembunuhan, namun diam-diam disamakan oleh Abel He. Biarkan Komandan lari masuk. Bagaimana dengan Jenderal Kenji? Bukankah itu juga karena kamu melakukan pembunuhan karena dendam pribadi? Kenji diam-diam berkolusi dengan Bali, kejahatannya sangat pantas dihukum mati. Omong kosong. Ada apa ini, Komandan Naga? Saya sudah dicopot dari jabatan, dan saya tidak punya wewenang untuk tahu. Mana mungkin saya tahu? Tuan baru saja menerima informasi intelijen dari zona perang. Apakah perlu ditampilkan di layar lebar? Ada banyak jenderal senior di sini. Kalian bisa memberikan ide? Aduh. Pasukan musuh dari kedua negara itu benar-benar gila. Semuanya. Mari kita bahas masalah saya dulu. Situasinya mendesak sekarang. Masalah Komandan Naga kita bicarakan nanti. Yang hadir di sini adalah jenderal-jenderal yang sudah berpengalaman dalam banyak pertempuran. Siapa yang bersedia mengajukan diri menjadi Panglima tertinggi kali ini? Sudah terlambat untuk mengatur strategi sekarang. Langsung memimpin pasukan untuk berperang. Bukankah itu namanya bunuh diri? Intelijen dari zona perang Pulau Utara. Pasukan lembah salju dari negara salju secara bertahap bergerak menuju perbatasan kita. Benar saja, negara salju juga ingin memperkeruh suasana. Kita harus memadamkan aksi musuh sejak dini. Jika tidak, perbatasan kita akan diserbu. Kenzo, bagaimana pendapatmu? Saya sudah dicopot. Bukan lagi pemangku jabatan. Jadi saya tidak akan ikut campur urusan politik. Saya tidak akan bicara sembarangan. Situasinya sekarang rumit. Menurut saya, jangan sampai kita harus bertindak sesuai aturan. Sama sekali tidak boleh karena kekuatan musuh kita membiarkan Kenzo lolos.
Kalau tidak lain kali, dia akan melakukan pembantaian lagi. Jenderal Yakub, apakah kamu bersedia menerima tugas perang ini? Aduh, saya tidak mampu membalikan situasi perang ini. Genji bersekongkol dengan Chisai, melakukan kejahatan pengkhianatan negara. Komandan naga berhak membunuhnya. Abel dan Sofian bertindak semena-mena melanggar hukum dan sengaja merusak makam. Saya mengusulkan agar jabatan tertinggi Komandan Naga, Kenzo, dikembalikan. Tunggu. Saya belum setuju untuk menjabat. Komandan Naga, musuh menyerang karena kamu telah memilih menjadi prajurit. Kamu wajib memikul tanggung jawab ini. Saya akan bertanggung jawab, tetapi saya belum setuju untuk menjabat. Apalagi yang kamu inginkan? Apa kamu ingin saya meminta maaf padamu? Tuan Kenzo, sebagai manusia harus punya batas prinsip. Aku masih punya satu usulan yang harus disahkan. Rinciannya sudah kutitipkan kepada Guntur. Kalian bahas. Panglima Naga, semua usulan telah disahkan. Baik. Segera pergi ke markas pasukan pengawal, bawa para prajurit yang sudah kuatur, berangkat menuju Sianan. Bali sudah kuatur, semua bergerak sesuai rencana yang telah kususun sebelumnya. Siap. Aku hanya tanya sekali, kematian kakakku ada hubungannya denganmu.